Nanti kita mulai sekitar 1.20 mungkin ya. Tunggu yang lain ngumpul dulu. Musuhnya cik, musuhnya antek-antek. Kalau bisa kameranya dinyalakan ya, biar saya bisa lihat wajah-wajahnya semua. Suara saya putus-putus nggak? Gema, Pak, gema. Bergema ya? Gema. Ya, gema. Kenapa ya? Oh, Medina, Medina. Cek, cek. Masih bergema nggak? Ya, Pak. Enggak ya? Enggak. Ya udah sebentar lagi kita mulai ya. Oh ya, sebelumnya saya mohon maaf dulu nih, apa namanya, hari Jumat kan kalian harusnya udah selesai ya ini ya, siang gini ya, terus harus jadi mengikuti pelajaran lagi. PPL. Sebelumnya saya mohon maaf dulu nih, apa namanya, hari Jumat kan kalian harusnya udah selesai ya ini ya, siang ini ya, terus harus Langsung saja kali ya, saya mulai. Suara saya lancar kan? Lancar, Pak. Lancar, oke. deket. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor tosin. Sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar segala sesuatunya diberi kemudahan. Berdoa dipersilahkan. Aduh, maaf. Beri pemimpin apa sih? Beri pemimpin. Min, Selesai. Di sini sudah tahu kan saya akan membahas tentang apa? Saya akan membahas tentang pemrograman berbasis objek atau PPO. Sebentar, saya share screen. musik ke? PowerPoint saya sudah masuk belum? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke, langsung saja kita mulai. Pemrograman berorientasi objek atau PBO atau dalam bahasa Inggris biasa disebut Object Oriented Programming atau OP. Nah, sebelum kita mulai, kita harus tahu dulu tentang paradigma pemrograman itu sendiri. Jadi, paradigma itu kan cara berpikir ya. Jadi, kalau paradigma pemrograman itu adalah cara berpikir seorang programmer atau developer dalam memecahkan persoalan pemrograman. Nah,
di dalam paradigma pemrograman itu ada bermacam-macam jenisnya. Pertama, ada terstruktur, ada berorientasi objek, ada fungsional, ada deklaratif, ada berbasis komponen, dan lain-lain. Nah, yang akan kita pelajari hari ini adalah berupa berorientasi objek. Nah, kenapa kita harus menggunakan pemrograman berorientasi objek? Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu tentang pemrograman berorientasi objek. Jadi, pemrograman berorientasi objek adalah metode pemrograman yang berorientasikan kepada objek, di mana semua data atau fungsi dalam metode ini didefinisikan ke dalam kelas-kelas atau objek-objek agar bisa saling bekerja sama dalam memecahkan masalah. Seperti itu. Nah, bahasa-bahasa pemrograman yang mendukung pemrograman berbasis objek ini untuk saat ini udah banyak ya. Udah banyak sekali, hampir semua bahasa pemrograman itu mendukung VBO. Contohnya seperti Java, C++, terus ada Delphi, PHP, Python, JavaScript, dan lain sebagainya. Terus istilah yang harus diperhatikan. Jadi di dalam pemrograman berbasis berorientasi objek, itu ada beberapa istilah yang harus kalian perhatikan karena ini cukup penting sekali. Yang pertama adalah objek. Saya ulangi dulu. Pertama itu objek, terus ada kelas, ada atribut, metode atau metode, ada inheritance, ada encapsulation atau data hiding, lalu ada polymorphism. Tapi yang kita pelajari saat ini mungkin untuk yang encapsulation sama yang polymorphism itu nggak usah dulu ya, karena itu terlalu banyak, nanti takutnya waktunya nggak cukup. Mungkin kita akan sampai ke inheritance saja atau pewarisan. Yang pertama adalah objek. Nah, objek itu apa sih? Nah, jadi semua benda yang ada di dunia nyata dapat dianggap sebagai objek. Di dunia nyata, setiap objek itu kan memiliki ciri dan tingkah laku ya. Misalkan, contoh, objek mahasiswa, cirinya itu bisa kita lihat dari warna kulitnya, suara, dan jenis kelamin. Lalu mahasiswa tersebut mempunyai tingkah laku seperti berlari, menulis, dan makan, dan yang lain sebagainya. Nah, di dalam pemrograman, ciri dari tiap objek dapat diimplementasikan menjadi atribut atau variabel. Lalu tingkah lakunya diimplementasikan menjadi metode atau fungsi, seperti itu. Nah, contoh. Misalkan kita punya objek sepeda. Nah, objek sepeda ini memiliki atribut seperti pedal, roda, jeruji, warna, dan jumlah roda. Lalu metodenya atau tingkah lakunya dari objek sepeda ini, contohnya itu adalah kecepatannya menaik, kecepatannya menurun, dan perpindahan gigi sepeda. Nah, sekarang kelas merupakan template untuk membuat objek. Dan kelas merupakan prototipe atau blueprint yang mendefinisikan variabel-variabel dan metode-metode secara umum. Jadi, kelas ini adalah merupakan mungkin cara gampangnya kita nyebutnya sebagai wadah ya. Wadah untuk mendefinisikan variabel-variabel dan metode-metode secara umum, seperti itu. Lalu selanjutnya adalah atribut. Atribut adalah data atau field yang menentukan ciri dari suatu kelas atau objek. Bisa disebut juga sebagai data anggota. Lalu metode adalah fungsi yang dilakukan oleh kelas atau yang dikenakan terhadap kelas. Bisa disebut juga sebagai fungsi anggota, seperti itu. Nah, ini kalau bingung saya akan kasih contohnya nih. Contoh nih, kita punya dua kelas nih. Yang pertama ada kelas buku, lalu ada kelas mahasiswa. Misalkan kelas buku ya, kelas buku itu kita mempunyai atribut seperti nomor buku dan judul buku. Lalu kelas buku ini mempunyai tingkah laku atau metodenya seperti dibaca,
dan disampul. Contoh lain itu ada kelas mahasiswa. Kelas mahasiswa mempunyai atribut seperti NIM dan nama. Lalu mempunyai metode seperti contohnya adalah menulis, kuliah, dan makan. Nah, dari kelas ini kita bisa membuat objek. Nah, contohnya adalah ini. Tadi kan kelas buku ya, kelas buku itu mempunyai atribut nomor buku dan judul buku. Lalu mempunyai metode dibaca dan disampul. Nah, dari kelas tersebut kita bisa isikan objeknya. Misalkan nomor bukunya itu ini B001 dan judulnya PBO. Begitu juga dengan kelas mahasiswa nih. Dari atribut ini kita bisa isi misalkan ini seperti ini, terus nama Darto. Nah, saya kasih contoh lain nih. Misalkan kita ada kelas mobil dan objeknya. Jadi di dalam kelas mobil itu kita punya variabel seperti nomor plat, warna, manufaktur, dan kecepatan. Lalu kita memiliki metode seperti akselerasi, belok, dan rem. Nah, objeknya dari kelas mobil ini kita bisa membuat objek seperti mobil A dan mobil B. Nah, mobil A itu kita bisa masukkan dari variabelnya, misalkan mobil A itu nomor platnya itu ABC111, lalu mobil B nomor platnya XYZ123. Mobil A mempunyai warna biru, mobil B mempunyai warna merah, dan seterusnya manufaktur dan kecepatan. Nah, sekarang saya akan masuk ke pewarisan. Pewarisan atau inheritance adalah prinsip pewarisan sifat dari orang tua ke anaknya atau turunannya yang diterapkan pada kelas. Pewarisan kelas ini digunakan untuk membuat kelas baru yang memiliki karakteristik yang menyamai kelas induknya. Hal tersebut disebabkan untuk mengefektifkan kode yang kita buat. Jadi, daripada kita membuat suatu kelas yang baru, alangkah lebih baiknya jika kita membuat kelas anak yang mewarisi karakter dari kelas induk. Nah, ini contohnya nih, pada gambar di bawah ini, kita bisa tahu bahwa mobil mempunyai atribut dan metode yang lebih umum dibandingkan dengan sedan, truk, atau bus. Mobil sebagai kelas mewarisi disebut mobil ini yang mewarisi disebut sebagai superkelas, sedangkan sedan, truk, dan bus disebut sebagai subkelas. Jadi misalkan kita sedang ngoding ya, ini kan mobil itu kan mempunyai metode yang lebih umum seperti yang sudah kita bahas tadi. Misalkan mobil itu mempunyai metode variabel seperti nomor plat, warna, manufaktur, dan kecepatan. Nah, ketika kita mau membuat kelas baru seperti sedan, truk, atau bus, ini kan sedan, truk, atau bus kan mempunyai atribut yang metodenya sama ya sama mobil. Nah, jadi kita bisa membuat ininya aja, membuat kelas anak yang mewarisi dari karakteristik kelas induk seperti itu. Ya. Sudah selesai materinya. Gimana? Paham apa enggak? Saya menyampaikannya terlalu cepat atau enggak? Nanti kalau ada yang belum paham, saya akan ulang lagi. Yang mana yang belum? Gimana? Ulang lagi. Gimana? Sebelum saya masuk ke contoh nanti. Masuk contoh. Paham atau enggak? Ada yang mau ditanyakan dulu? Enggak, udah paham. Kalian udah dapat TBO kan ya? Di kelas 11 udah dapat belum? Lupa ya. Jadi ya kayaknya sih kalian udah dapat sih. Ini cuma mengingat kembali aja. Gimana dari materinya? Ada yang mau ditanyakan?
Mandi kok ono ki. Ada yang mau ditanyakan nggak? Enggak ya? Ya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh aja ya. Contohnya saya ngambil dari project aja yang sudah kalian kerjakan. Kan nggak ada proyeknya nonton. Nah, ini. Ini. Jadi kalian udah tahu kan? Kalian udah ngerjain Python belum? Sudah Pak. Nah, di dalam Python ini kan ada PBO kan ya? Ada PBO kan ya? Di Python Studio 4. Nah, ini coba akan saya review kembali, akan saya jelaskan kembali. Yang kita coba. Nah, ini kan materi tentang PBO. Nanti lah, kita tanya waktu saja. Oh. Ya, ini saya akan membahas PBO di Proget yang bahasa Python aja. Sebenarnya sih ada banyak sih, ada Java juga ada gitu. Nah, tapi ini kita bahas yang Python aja. Nih, contoh objeknya nih. Misalkan kita punya objek ini nih, kita akan membuat objek ini. Nah, di sini nih misalkan kita membuat tiap item menu itu punya nama dan harga. Jadi seperti yang sudah saya sebutkan tadi, misalkan ini nih, misalkan menu item ini mempunyai atribut seperti nama dan harga. Lalu objeknya nanti kita bisa isi seperti kue coklat yang harganya $4, lalu roti lapis yang harganya $5 seperti itu. Nah, untuk membuat objek, untuk item-item menu terlebih dahulu kita harus membuat blueprint. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, kalau kelas itu merupakan blueprint-nya yang akan menciptakan objek ini, Blueprint diketahui sebagai kelas dan objek disebut sebagai instance. Nah, proses untuk membuat instan dapat dilihat di bawah. Kita akan mulai dari step 1 menyiapkan kelas dan melanjutkan dari sana. Nah, pertama itu kita harus menyiapkan kelasnya dulu atau blueprint-nya kan. Nah, nanti akan membuat instance atau objek dari kelas tersebut. Misalkan instance-nya itu kelasnya itu merupakan menu item itu. Nanti kita akan membuat objek. Lalu kita akan menambahkan data ke instance. Nah, jadi datanya itu tuh ada atribut berupa nama dan harga seperti itu. Nah, di Python untuk membuat kelas kita harus mengetikkan kelas lalu spasi nama kelasnya ya. Lalu -2. Ini kalian udah tahu ya, yang udah belajar Python. Nah, pertama kita harus membuat kelasnya dulu. Kita tulis kelas, terus menu item. Ini ada yang tahu nggak kenapa di sini ditulis spas? Tidak tahu. Apa? Ini ditulis spas itu kenapa? Nah, kan di sini sudah dijelaskan nih, misalkan kita ketik pas itu digunakan saat tidak ada kode yang dijalankan. Jadi ketika di bawah tidak ada kode, itu kita tulis pas aja gitu. Oh. Kita lanjut lagi ya. Ini udah jalan berapa menit? Takutnya ntar waktunya nggak cukup. Udah lama Pak. Udah lama ya? 1:35. Ya lanjut aja. Nah, sekarang membuat instance dari kelas. Nah, kita kan tadi udah menyiapkan blueprint tuh. Tadi kelasnya kan menu item kan. Nah, sekarang kita belajar bagaimana cara membuat item menu yang sesungguhnya. Jadi pertama kita udah menyiapkan kelas. Sekarang kita membuat instance atau apa namanya objeknya nih. Di Python kita bisa memanggil ini nih kelas name, nama kelasnya dapat membuat instance dari kelas.
Selain itu menggunakan variabel spasi name. Nanti ini nama variabelnya. Kita dapat menentukan instance baru pada sebuah variabel. Jadi ini kita dari kelas yang sudah kita buat tadi. Dari kelas yang sudah kita buat tadi, lalu kita akan menginstansi menjadi instance kosong, objek kosong. Nah, kan tadi kita udah buat kelas nih. Sekarang kita membuat instance dari kelas menu item. Jadi dari kelas menu item itu kita membuat instance yang baru. Ini nih menu item 1. Seperti itu. Kita lanjut lagi. Dan sekarang kita akan menambahkan data. Nah, kita dapat menambahkan data yang diinginkan pada setiap instance. Misalkan contohnya ini kita memiliki nama roti lapis dengan harga $5 seperti ini. Nah, seperti yang bisa kita lihat di bawah ini, kita dapat menggunakan apa tadi instansi yang sudah kita buat tadi, lalu kita beri nama, kita beri titik, terus nama, terus nama dari variabel instansinya. Nah, untuk memanggilnya kita bisa menggunakan print lalu instansi yang sudah kita buat, terus nama. Jadi nanti yang keluar adalah namanya dari yang instansi yang sudah kita buat. Tadi kan kita buat roti lapis ya, nanti yang akan keluar roti lapis seperti itu. Nah ini. Jadi dari kita buat kelas menu item, lalu kita buat instance baru yaitu menu item 1. Menu instance itu mempunyai atribut itu nama dan harga. Untuk namanya kita tulis roti lapis, lalu untuk harganya kita tulis 5. Terus ini print ya, nanti yang keluar itu roti lapis dan harganya yaitu 5. Oke ya. Mungkin ini kalau saya jelasin satu-satu terlalu lama ya nanti. Kita langsung apa namanya? Selesai, Pak. Iya nanti dulu lah. Mungkin kita langsung ke ini aja nih, terakhir aja ya. Biar kita bisa tahu. Jadi yang kita tulis ini PBO-nya itu gimana? Nah, langsung aja nih. Di sini kita punya kelas menu item kan. Terus kalau kalian sudah mempelajari menu ini perintah init itu kan untuk memanggil langsung gitu. Misalkan kita punya apa sih ini namanya ya? Saya itu kok lupa namanya. Memanggil langsung gitu. Misalkan kita punya argumen. Misalkan kita punya argumen seperti name, name surprise. Nah, dari name ini kita bisa manggil yang di bawah ini dari instansi yang kita buat. Itu kita punya nama roti lapis, terus harganya itu 5. Nah, jadi PBO ini itu untuk memudahkan kita, misalkan ini kita menu item ini kita punya itu misalkan ini tuh menunya banyak gitu, misalkan nggak cuma roti, ada apa gitu banyak. Nah, kita bisa manggil aja pakai ini nih, init ini. Jadi lebih mudah gitu. Jadi
PBO ini tuh Jadi, biar PBO ini apa ya? Misalkan kita punya objek tuh banyak, itu kita bisa langsung dikelompokkan, terus bisa kita panggil secara bersamaan seperti itu. Jadi nggak satu-satu. Gimana? Paham atau enggak? Saya kok cukup ragu. Saya cukup ragu menjelaskannya kayaknya kurang jelas gitu. Gimana? Ada pertanyaan atau enggak Gak ada, Pak. tentang PBO? Ini tuh ada nih Rama raise hand tuh siapa? Rama mana? Ada yang bertanya Rama. Gak ada, Pak. Enggak ada. Ngantuk, Pak. Ngantuk ya? Udah siang sih ya. Bisa ngomong ngantuk ngawur deh. Gak nyala kok. Enjai tolong lo. Ini selesainya kalau Zoom berapa menit lagi sih? Lanjut aja ya. Misalkan saya ada kalau Enjai. Iya, Pak. Disosin. ini saya punya contoh itu lain. Tutupnya. Nah, misalkan ini. Ini saya pakai IDE yang online ya. Kalau kalian kayak PyCharm atau IDE lain nggak apa-apa, sama aja. Misalkan saya punya ini kelas employee atau pegawai. Nah, kita itu bisa dari kelas employee ini itu kita punya atribut seperti nama dan salary atau penghasilan. Nah, seperti yang tadi di Proget, kita bisa menggunakan fungsi init ini untuk memanggil langsung nanti nama dan salary-nya. Nah, namanya itu kita bisa tuliskan ini. Misalkan yang pertama itu ada Zara, lalu salary-nya kita tulis 2.000. Terus ada namanya lagi Mani, salary-nya 5.000. Misalkan PBO ini kita tuh bisa manggil langsung ini objek ini. Kita bisa manggil langsung gitu loh. Misalkan ini kita run ya, ini udah keluar sih. Nah, hasilnya itu nama Zara terus salary-nya 2.000. Namanya Mani, salary-nya 5.000. Totalnya ini sih cuman rumus sih, misalkan ini total employee-nya itu dikali sama ini nih. Jadi nanti ini misalkan ini lebih dari 1 nanti ditambahkan. Jadi kurang lebih seperti itu sih PBO. Jadi di dalam kelas itu kita punya atribut, kita punya metode, lalu nanti dari kelas tersebut itu kita isi objeknya seperti itu. Pak, Ya? ya ada tulisan this meeting no longer has a time limit, Pak. Oh. Berarti itu udah selesai tandanya ya? Ya, nambah aja toh, Pak. Ya, Pak. Nambahnya gimana? Kan belum selesai. Bikin Zoom baru gitu. Belum selesai menjelaskan, Pak. Kan mau mendengarkan. Ya sebenarnya ini materinya sih udah selesai sih. Ya udah nih, Kan karena udah udah mau selesai, ada yang ditanyain nggak PBO? Ada, Pak. Gimana? Ya gila, Pak. Gimana? Saya nggak ada. Pak, Iya, mau tanya Pak. Tintang. Ibu PPL-nya yang satunya mana Pak? Tang terus kita. Ini Terus nih, kewe terus. Mbak Ritma. Mana Mbak Ritma? Apa? Dipanggil tuh sama Mas Lintang. Mas Bintang. Mas Lintang itu tadi nanya. Mbak PPL yang satu mana? Tadi mau tanya apa? Lintang tuh mau tanya yang ibu yang satunya tuh loh, Bu. Kan biasa modus kok, Bu. Yang satunya ada nggak di sini? Ada. Ada ya? Bu Eka? Nggak ada sih. Dipanggil. Prabowo.
grup Ada Tang. kok Bu Eka. Bu foto bersama dulu, Bu. Iya, foto kalau foto bersama dinyalakan dong itu itu kameranya semua. Kan dari tadi. Iya, yang lain belum Insecure, Pak. Gak apa-apa. Ini sebelum foto Daripada bersama insecure, lebih baik ada yang mau ditanyakan atau enggak? ditanyakan atau enggak? Udah jelas kok, Pak. Udah jelas ya? Kan Mas, Jelas ya. PBO kan sebenarnya udah kalian dapet nih, PO, kalian jelaskan. Terus kalian juga udah ngerjain Rocket, kurang lebih udah paham lah. Saya di sini cuma mengulang kembali biar kalian ingat karena PBO itu lumayan penting di dalam pemrograman. Udah, nggak ada yang mau ditanyakan? Nggak ada yang mau Belum ditanyakan? programan. Aja lewat lihat jawaban. Ini anjir. ya kan tapi aja Bu dikunci jawaban kan biar cepat. Ya kalau bisa, kalau lihat kunci jawaban nggak apa-apa, tapi yang penting dipahami gitu. Kenapa kok dari kode ini menghasilkan ini, harus dipahami. Gitu, nggak ada yang mau ditanyakan lagi? Halo? Ini saya yang putus-putus apa gimana ya? Bu, Prograde ki dasar ya, Bu. Ya, Prograde masih dasar. Nanti kalau kamu kan namanya pemrograman itu ada yang namanya ada ke game, ada juga ke aplikasi, ke mobile, juga ke website kayak gitu. Juga ke robotik itu juga banyak. Jadi Prograde itu cuma dasarnya. Kalau kalian benar-benar dalamin ke pemrograman, Prograde-nya itu masih belum ada apa-apanya. Jadi Udah emang kelas harus 12 ya? dasarnya dulu. Udah pernah bikin proyekan apa? Belum tahu ya? Ya udah nih, nggak ada yang mau tanyain beneran. Beneran. Somo, Pak, somo. Pak. Pakai kipas di. Saya juga suka loh, saya pakai Oh, lagi master, lah. pakai Sin. Masih pakai alma mater. Ini pakai itu. Lo tang. Wika sih. Udah, nggak ada yang mau ditanyakan. Kalau sudah, kita foto bersama dulu, lalu saya tutup. Pak, bener. Hitungan ya, Pak. Iya. Udah selesai. Pak. Biasanya mana? Nyalakan dulu kameranya semua, biar saya foto. Sudah, saya hitung ya sampai 3. 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3. Ya, ya sudah. Kalau misalkan tidak ada yang mau ditanyakan lagi, saya cukupkan. Pak. Ya. Pak Buka baru masuk kok udah selesai aja. Toh Pak kan kasihan Bu Eka, Pak. Bu Eka udah masuk dari tadi kok, cuma dia Oke. sinyalnya rada itu. Udah dari awal dia masuk tadi. Itu tadi dicariin Mas Lintang tuh. Dicariin Mas Lintang yang paling ganteng se-RPL 1 nih loh, Bu. Oh iya, absen. Sorry. Bentar kan. Jadi saya jadi lupa kan. Tuh kan. Bentar. Bayaran nih, Pak. Pak. Iya. Pak ini yang di nomor itu BK enggak, Pak? Gimana? Nek BK keluar enggak pas tulisan di meeting no longer? Ya makanya ini saya kasih link untuk absen, habis itu sudah. Ini untuk absen saya cuma share di Zoom aja ya. Soalnya nanti biar yang nggak gabung nggak bisa absen gitu. Benar. Ya, Pak. Bentar. Di pesan. Sini, tidak sih. Tang, ngobongin nongkrongnya, Tang. Ayo, guys. Itu absennya udah saya masukkan di chat, silakan Oh, absen. ya, Pak. Di copy dulu nanti keburu ditutup sama Zoom-nya.
Soalnya waktunya udah tinggal sedikit. Bentar Pak, saya dinas Pak. Jangan dimatiin saya, aku belum lihat. Oh iya ya, itu di copy aja, di copy aja. Yaudah, ini kalau masih mau ngobrol-ngobrol ya saya tutup dulu kali ya. Yaudah, terima kasih Oh, iya. atas Biar partisipasinya dimatiin dulu. dan semua yang hadir di sini diberikan pahala gitu karena membantu kami yang PPL. Amin. Wah, Amin, Mbak. amin. Yaudah, Giveaway dong Pak. Giveaway Kak. giveaway Ya apa? Kak, giveaway. Ya, Nilai Proget. nomornya Bu Ika, Pak. Biar Giveaway kayak nilai TikTokers Proget. gitu loh. Aduh. Yaudah ya, saya tutup dulu. Ya, maksudnya saya tutup formal aja gitu. Terima kasih atas Ya. partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.